Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Suara saya sudah terdengar? Oke. Jadi hari ini kita akan sedikit mereview tentang remedial ya. Jadi mungkin sudah disampaikan oleh wali kelas masing-masing permasalahan tentang remedial. Jadi kalian sudah bisa lah lihat mana-mana yang kemarin rasanya tidak lulus gitu kan. Nah, jadi terakhir kita belajar tentang teks diskusi. Nah, jadi kalau yang kemarin rasanya remedial kan ada. Nah, ini kemarin kan ini ujian praktek kita ya. Jangan lupa juga untuk segera diselesaikan karena memang itu penting. Dan kalau untuk yang remedial, kamu boleh lihat halaman 144. Nah, nanti boleh disampaikan ke temannya. Kalau memang rasanya nilainya di bawah 75, nah di halaman 144 itu kan ada tentang laporan membaca buku non-fiksi. Buku non-fiksi itu buku di luar buku sastra. Jadi misalnya seperti buku kesehatan, buku matematika, buku IPA gitu kan. Nah, kamu boleh baca buku itu untuk remedialnya, lalu jawab pertanyaan yang di halaman 145 ini. Jadi ada hal apa yang kamu sukai, terus manfaat penting yang dibaca, terus kalimat ungkapan. Jadi misalnya ada petikan-petikan atau kutipan yang rasanya itu juga berkesan gitu. Misalnya ketika kamu bacanya, kamu justru mendapatkan satu wacana baru yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan. Nah, jadi itu aja remedialnya. Remedialnya silahkan baca buku non-fiksi apa aja, lalu kamu jawab pertanyaan yang di halaman 145. Setelah itu ditulis di buku latihan dan difoto, baru dikirimkan ke WA saya. Jangan lupa buat nama dan kelasnya ya. Nah, itu kemarin tentang teks diskusi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang cerita inspiratif ya. Boleh dulu dibaca masing-masing di halaman 148. Oh, kalau gitu boleh lihat di layar, udah kelihatan kan? Kita baca sama-sama ya. Biar saya share dulu PowerPoint-nya. Nah, ini. Nah, teks cerita inspiratif udah terlihat ya semua di handphonenya atau di laptopnya masing-masing. Jadi teks cerita inspiratif itu adalah kok nggak jalan ya? Ntar ya. Oh, dia kalau dibesarkan nggak jalan. Nah, jadi kan latar belakangnya itu seperti ini aja lah ya, kita lihat supaya lebih jelas. Latar belakangnya itu adalah bahasa merupakan alat yang sangat penting bagi manusia. Jadi kenapa sih kita harus melihat teks cerita inspiratif? Karena struktur teksnya itu menggugah seorang untuk berpikir dengan kerangka berpikir tertentu. Jadi latar belakangnya sih sebenarnya cerita inspiratif ini adalah kemampuan kita menyusun bahasa juga gitu. Jadi ada keterampilan bahasa itu yang harus kita asah supaya bisa menghasilkan tulisan yang menginspirasi.
dalam teks inspiratif itu ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Pertama, tujuan teks inspiratif, terus struktur teks inspiratif, dan kebahasaan. Seperti biasa, kalau misalnya di K13, kita belajarnya itu pasti tentang tujuan, struktur, dan bagaimana proses kita dalam menyusun konten bahasanya. Nah, jadi dalam KBBI, inspirasi diartikan sebagai ilham atau sesuatu yang dapat menggerakkan hati. Dengan demikian, teks cerita inspiratif merupakan teks yang berisi kisah nyata atau tujuan. Sebentar ya. Nah ini, jadi tujuan untuk dibuatnya itu untuk mengugah semangat atau motivasi kita. Ciri-cirinya, pertama ada kisah nyata, ada tokoh yang diceritakan, terus memiliki judul, alur, dan bersifat naratif teks. Jadi dia bukan biografi, tapi apa aja sih sebenarnya yang bisa menginspirasi kita. Gitu. Jadi misalnya contohnya ada judul teksnya itu tentang seorang lelaki yang memaku pagarnya gitu. Jadi dulu ada anak-anak gitu kan. Ini sedikit cerita inspirasi. Jadi ada anak-anak yang suka marah gitu. Jadi dia gampang sekali emosi gitu. Terus kata ayahnya, caranya supaya kamu berhenti marah-marah, coba setiap kali marah katanya paku satu buah paku di pagar. Pagar mereka tuh kayu gitu. Jadi setiap kali dia marah, paku di pagar itu gitu kan. Tapi kalau misalnya nanti dia udah berhenti marah, pakunya cabut lagi gitu. Jadi asal dia udah mulai mau marah, dipakunya lah paku itu di pagar asal dia marah. Jadi lama-lama udah banyak pakunya itu gitu kan. Terus dia mulai berhenti marah. Jadi asal dia udah mulai berhenti marah, dicabutnya satu pakunya, dicabutnya. Nah terus lama-lama habis pakunya itu, udah hilanglah kebiasaan marah dia gitu kan. Terus dibilangnya sama ayahnya, ya akhirnya berhasil dengan cara kita asal mau marah paku kayu itu, terus kalau misalnya udah bisa berhenti dicabut lagi. Terus ayahnya bilang sama dia, coba kau lihat pagar yang bekas kau paku itu, katanya gitu kan. Dilihatnya, jadi banyak bekas bolong-bolong gitu di pagar itu. Terus kata dia, dibilangnya sama ayahnya, ya udah hilang sih pakunya, cuman masih ada bekas bolong-bolong gitu. Terus ayahnya bilang, nah gitulah kau marah sama orang, katanya gitu. Jadi bisa aja kau hilangkan marahnya, pakunya bisa aja kau cabut, tapi bekasnya nggak bisa hilang gitu. Nah jadi itu contoh kisah inspiratif. Jadi setiap kita marah, ya nggak masalah sih, tapi apa yang sudah keluar itu pasti akan membekas di pendengaran atau hati orang yang dengarnya gitu. Nah jadi ada judul, kenapa? Tujuan apanya? Tujuan teks naratif itu untuk menginspirasi orang, menginspirasi dari sepenggal-sepenggal cerita yang ada tokohnya gitu. Jadi setiap kita baca teks inspiratif, kita belajar sesuatu supaya jangan melakukan hal yang sama atau mungkin melakukan hal yang diajak oleh si penulis gitu. Itu tujuan teks inspiratif. Jadi ketika kita baca teks, pasti kan ada pembelajarannya di teks inspiratif itu. Apa inspirasi yang kamu dapatkan? Nah ya tujuannya itu untuk belajar bagaimana supaya kita jangan melakukan atau mengikuti ajakan yang ditulis oleh si penulis. Nah tapi kan dalam prosesnya itu kan menginspirasi orang itu tentunya nggak gampang gitu kan. Nggak sekedar ya buat tulisan terus pasti menginspirasi. Makanya tadi di awal dia harus punya dulu keterampilan menulis yang memadai gitu. Cuma dari segi ciri-cirinya biasanya dari tokoh. Yang tokohnya ini sebenarnya universal sih, tidak harus manusia, boleh hewan gitu kan. Yang penting sifatnya naratif teks lah gitu. Tapi bukan biografi ya. Kalau biografi kan ini riwayat hidup yang memang real gitu, terjadi di lapangan, memang dia masa kecilnya apa, terus pendidikannya, record of event atau hal-hal penting sama pembelajaran. Memang sih biografi juga berisi pembelajaran gitu, tapi kalau inspirasi atau teks inspiratif ini dia lebih ke cerita yang sepenggal-sepenggal tapi memberikan pembelajaran yang mendalam gitu kurang lebih. Itu tujuannya. Bisa? Oke. Selanjutnya dari struktur sebenarnya naratif teks itu hampir sama semuanya.
Jadi baik itu cerpen, baik itu biografi, terus recon, itu sama strukturnya selalu dimulai dari abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, koda. Jadi kalau abstrak itu kan gambaran awal cerita. Jadi terjadinya di mana, tokohnya siapa, terus apa sih hal-hal yang diceritakan dalam cerita itu gitu. Karena konteks budaya itu pasti berkaitan sama cerita yang akan kita ceritakan gitu. Jadi misalnya kalau ada di luar negeri anak-anak manggil orang tuanya nama, ya memang konteks budaya di sana itu seperti itu gitu. Jadi bukan berarti seperti itu nggak sopan. Mungkin di sana begitulah budaya mereka gitu. Jadi itu abstrak. Abstrak itu memperkenalkan kita pada konteks cerita. Lalu kalau orientasi, ini pengenalan tokoh plus sifatnya. Misalnya kalau dia siswa berarti ya pelajar kan, pelajar itu tugasnya belajar. Dia pelajar yang bagaimana, yang malaskah, yang rajin, yang teliti gitu. Misalnya tentang kerajaan, dia raja yang bagaimana, raja yang otoriter kah, raja yang peduli, raja yang bijaksana gitu. Nah biasanya orientasi itu menjelaskan siapa sih tokohnya plus sifatnya bagaimana. Nah selanjutnya ada komplikasi, berasal dari kata konflik. Konflik itu berarti ketika munculnya masalah. Jadi pasti dalam sebuah cerita nanti ada satu masalah-masalah tertentu yang memang menjadi inti pembicaraan. Lalu dari masalah itu kita kayak introspeksi diri gitu, belajar, mengevaluasi. Nah itulah bagian evaluasi. Kenapa sih bisa terjadi masalah itu gitu? Atau bagaimana sih cara kita menyelesaikan masalah itu? Nah lalu barulah masuk kepada resolusi. Jadi resolusi ini bercerita tentang penyelesaian. Setelah kita tahu sebab-sebabnya, faktor-faktor penyebab konfliknya, barulah kita masuk bagaimana dengan cara atau hal yang tepat kita lakukan supaya masalah itu bisa selesai. Nah baru koda ini kan kalau di buku kamu baca pasti artinya penutup ya. Tapi koda ini bukan sekadar penutup, tapi dia bisa juga pembelajaran. Kadang-kadang kalau pada teks fabel, jadi kalau kelas 7 kan kalian udah belajar teks fabel kan. Kodanya itu kan tertulis, karena memang anak kelas 7 kan dari SD biasanya itu masih harus dijelaskan apa pembelajaran. Tapi kalau kelas 9, biasanya kodanya ini sudah nggak terlihat jelas, tapi kamu simpulkan sendiri. Jadi pembelajaran apa yang bisa kamu ambil dari cerita itu, ya biasanya kamu simpulkan, karena anak kelas 9 ke SMA biasanya sudah mampu berpikir abstrak, bisa menyimpulkan sendiri gitu kurang lebih. Nah itulah serangkaian struktur dari teks inspiratif. Kalau ditanya memang basicnya inspiratif itu berasal dari teks naratif. Jadi memang yang namanya teks naratif itu tujuannya pasti menceritakan. Kebetulan karena dia cerita inspiratif berarti menceritakan inspirasi atau pembelajaran tertentu gitu ya. Yang strukturnya sama dengan fabel, sama dengan negosiasi, sama dengan cerpen, sama dengan teks biografi, karena masih tergolong ke dalam teks narasi. Cuman mungkin beda ininya aja sih, penyajian abstrak dan konfliknya. Kalau nanti biografi dia lebih ke kisah hidup, kalau dia cerpen lebih ke sama sih sebenarnya, cuman kalau cerpen ini kan dia sifatnya lebih panjang. Kalau cerita inspiratif ini paling banyak tuh 1 halaman A4. Kalau cerpen kan minimal dia 7.000 sampai 10.000 karakter. Berarti dia 3 sampai 4 halaman A4. Jadi beda. Kalau kamu lihat cerpen di rubrik tertentu, pasti cerpen itu 3 sampai 4 halaman. Kalau inspiratif nggak pernah banyak. Setahu saya inspiratif itu paling banyak 1,5 A4. Atau sekitar 2.000 karakter. Itu paling banyak. Nggak pernah sampai 5.000 atau 4.000 gitu, nggak pernah. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan dengan cerpen, hanya masalah panjang tulisan dan masalah inspirasinya sih. Namanya teks inspirasi itu pasti dia lebih menginspirasi kebanding cerpen. Walaupun cerpen pasti ada kode dan resolusinya juga gitu kan. Nah untuk struktur juga, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini kita review sekilas dulu ya. Nanti masalah contoh, coba kita lihat nanti di buku. Teks inspiratif itu adalah jenis teks narasi yang tujuannya menginspirasi pembaca. Jadi dia tujuannya itu menginspirasi pembaca lewat sepenggalan kisah yang ada masalahnya. Gitu. Oke?
Ini yang nanya tadi namanya siapa? Raihan ya? Biar saya kasih poin. Oke. Raihan. Bentar ya, saya catat. Jadi keaktifan kamu di Zoom juga jadi penilaian gitu. Jadi supaya bisa saya kasih nilai tugas poin gitu. Raihan apa namanya? Raihan Ariski. Kelas 9 C D. Oke. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya ditanya sebenarnya apa sih pengertian dari teks narasi atau yang mengarah ke teks cerita inspiratif, dia ya teks yang memang tujuannya menceritakan seperti teks narasi yang lainnya, tapi dia lebih berisi kisah sepenggalan yang tujuannya menginspirasi gitu. Itu kalau dari segi pengertian. Nah, di sini kan tadi ada tujuan dibuatnya inspiratif adalah menambah atau menggugah semangat atau motivasi kita dalam melakukan suatu tindakan. Nggak mesti cerita nyata sih, cerita nyata boleh, cerita nggak nyata pun juga boleh. Yang penting dia tujuannya menginspirasi. Nah, kalau diartikan ini sih sebenarnya teks inspirasi itu adalah teks yang berisi kisah nyata atau pengalaman yang terjadi dan mampu mengubah inspirasi seseorang. Cuman pada faktanya, kalau yang kita lihat di buku-buku nggak selalu cerita nyata, kadang-kadang ada juga ceritanya itu karangan. Jangan emang tujuannya sama, menginspirasi. Ini boleh kalau mau dicatat. Jadi kalau misalnya setiap kali saya Zoom, kalau ada materi-materi misalnya seperti struktur, konten bahasa, yang kamu rasa perlu dicatat, ya dicatat aja gitu. Jadi saya bukan tipe guru yang catat ya ini gitu. Kalau kamu rasanya penting catat. Kalau memang rasanya bisa diingat aja nggak apa-apa diingat. Supaya gini, ketika nanti ada ulangan atau misalnya kuis tugas, kamu tidak mengulang lagi yang kemarin ini apa ya gitu. Jadi catat aja kalau rasanya itu penting, sehingga nanti kalau ada suatu saat kamu butuh tentang materi itu udah nggak susah lagi gitu. Atau boleh kalau misalnya di handphone yang kelihatan di screenshot aja biar lebih simple gitu. Oke, sampai di situ untuk teks struktur bisa ya. Ada pertanyaan nggak? Yang paling penting dari struktur sebenarnya adalah kemampuan kamu dalam membedakan setiap penggalan. Jadi kalau nanti di soal, pasti kan nggak muncul semua teksnya dalam bentuk penggalan atau kutipan. Nah, kamu harus bisa bedakan abstrak apa, orientasi apa. Atau ini saya tulis di chat ya, kamu catat. Supaya jangan berulang gitu. Ini chatnya kok nggak bisa ya? Oh, ini udah bisa. Oh, ada yang nanya nih, Ustadz nilai ujian prakteknya udah dikirim Ustadz? Udah. Nggak dikasih sama walinya ya? Enggak. Loh, udah saya kirim dari seminggu lalu kalau nggak salah. Nilai ujian kalian siapa yang remedial, terus nilai prakteknya, terus ya udah semua sih saya kirim. Tapi saya kirim ke bidang kurikulum. Enggak, saya ngirimnya ke Japri ininya, ke Japri ke Ustadz Robi. Kemarin katanya nanti disampaikan Ustadz ke wali kelas masing-masing, katanya gitu. Jadi udah semua saya kirim, yang dari kelas 7 sampai kelas 9 itu semua nilai praktek sama nilai ujian kalian, siapa yang remedial, terus siapa yang tuntas, berapa nilai prakteknya, itu udah saya kirim seminggu lalu. Makanya saya tadi langsung begitu masuk saya sampaikan remedialnya apa gitu. Karena kan minggu lalu kita libur gitu. Jadi saya sampaikan ke Ustadz Robi, saya kira sudah disampaikan ke kalian. Ya udahlah kalau gitu nanti coba nanti saya kirim ulang aja ke wali kalian. Oh ya. Yaudah nanti saya coba kirim ke walinya, nanti kalau sudah saya kirim coba ditagih ke walinya aja ya. Ke wali kelasnya gitu. Itu tadi yang halaman 145 di buku kalian.
Ntar ya saya ganti share screen-nya. Nah ini halaman 145. Kemarin kan kita ujiannya masih sampai teks diskusi. Jadi remedialnya itu nih di halaman, iya, jadi remedial itu nih halaman 144. Laporan membaca buku non-fiksi bidang kesehatan dan olahraga. Nah jadi eh, di sini kan ada membaca buku non-fiksi itu buku yang sistemnya bukan buku sastra ya, tapi buku yang sifatnya seperti matematika, IPA gitu-gitu, agama. Iya, yang sifatnya ilmiah lah gitu. Nah, kalau kamu udah baca, apapun itu buat judulnya di buku latihan aja. Terus kamu jawab pertanyaan 1 sampai 4 di halaman 145. Yang ini, apakah hal yang paling kamu sukai dari buku tersebut? Apa manfaat penting untuk dibaca? Terus ada nggak ungkapan dari buku tersebut yang mengesankan? Misalnya ada kutipan. Terus ada nggak rekomendasi kalau misalnya kamu baca buku itu ternyata ada hal bagus yang mesti teman kamu juga baca. Rekomendasi kamu bagaimana? Misalnya kamu buat ke teman kamu, buku ini baik loh dibaca, isinya ada tentang ini, bagus misalnya untuk kita mengikuti ujian UN atau AKM gitu. Nah jadi gitu, 4 soal ini kamu jawab di buku latihan, kamu foto kirim ke WA saya, tapi jangan lupa buat nama dan kelas. Nanti masalah nilai, coba nanti siang saya coba kirim ulang ke wali-wali kelas kamu. Kemarin emang sih nggak saya kirim ke wali kelas langsung. Saya ngirimnya ke bagian kurikulum. Kata kurikulum nanti disampaikan ke wali masing-masing. Jadi semalam saya ngirimnya itu sekalian dari kelas 7 sampai kelas 9 gitu. Saya kira udah disampaikan karena udah saya kasih seminggu lalu. Waktu kita libur itu. Jadi nanti, oh iya nggak apa-apa ke grup. Soalnya saya lihat, oh, oh gitu. Nggak apa-apa tuh soalnya buku, iya saya admin. Cuman guru lain saya lihat nggak ada yang ngepost, jadi saya juga agak segan ngepost gitu. Oh gitu, ya udahlah nanti saya post aja lah. Soalnya gini, karena saya pikir dari wali-wali kelas, kalian dari sama wali kelas ada grupnya lagi nggak? Ada ya? Oh cuma satu grup itu aja berarti ya? Hmm, ya udahlah kalau gitu. eh Nanti saya post aja di grup atau gimana? Pokoknya nanti saya post aja lah di grup. Sebenarnya sih udah terlambat sih untuk remedial. Harusnya remedial itu udah paling lama besok sih dikumpul. Karena saya pikir gini, udah dikasih tahu wali kelasnya nih, berarti mereka udah mulai ini gitu, udah mulai remedial gitu. Makanya hari ini saya sampaikan remedial. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, nanti insya Allah saya sampaikan lagi nilainya. Saya kirim ke walinya, terus saya kasih ke grup juga. Kalau memang rasanya nanti waktunya nggak sempat ya nanti saya luluskan aja, tapi nanti ada tugas saya kasih, ya tugasnya ini aja. Jadi kalau misalnya yang rasanya remedial nanti saya luluskan aja, tapi tugasnya tetap dikerjakan, dikirim ke WA saya. Terus kalau yang rasanya sudah lulus, nah itu saya buat untuk nilai tambah gitu, nilai tambah di ujian praktek atau ngirimnya kalau memang udah bisa setelah nanti Zoom mau dikirim boleh atau besok juga boleh. Tapi kalau masalah boleh terserah. Soalnya saya ngirim nilainya. Nilainya ke grup nggak apa-apa itu. Saya post di grup sekarang ya. Yang remedial aja sih harusnya. Ntar ya saya buat ya. Kemarin deh saya kirim. Nggak usah. Yang remedial aja sih. Kalian kelas 9 kan dua-dua? Ntar ya saya screenshot.
kelas 9. Oh iya ya, kelas 9 kan ujiannya belum ya, berarti baru praktek aja kemarin ya. Oh iya iya, saya lupa oh iya berarti yang kemarin dikirim itu 7 dan 8. Sorry, sorry. Oke lah kalau gitu nanti aja. Nilai ini kalau misalnya dipakai untuk remedial aja nanti. Kalau nilai praktek nanti sekalian setelah ujian aja saya ngasihnya. Karena kelas 9 kan nanti kalau yang nilai kan dia formatnya sekaligus dengan nilai ujian. Oke, oke. Berarti kemarin yang saya kasih emang 7 dan 8. Oke ya. Itu berarti untuk teks ini ya. Teks inspiratif. Yang inspiratif tapi tergolong ke dalam teks naratif. Nah, untuk strukturnya itu nanti boleh kamu catat di buku catatan aja. Apa abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, koda. Terus dia nggak bisa pula kalau dibesarin. Yang belum dicatat, kamu boleh lihat di buku contohnya untuk konten kebahasaannya. Nah ini, di sini ada juga sih sebenarnya. Jadi dia menggunakan kalimat deskriptif, terus ada kata-kata ekspresif. Deskriptif tuh yang dia erat kaitannya dengan kata sifat. Misalnya seperti tadi lah, seorang anak memaku sebuah pagar kayu yang akhirnya menimbulkan bekas. Pokoknya dia ada kaitannya dengan tekstur, ukuran, warna, dan bentuk. Jadi kalimatnya itu ketika kita baca, kita tergambar bentuk fisiknya gitu. Itu konten kebahasaannya. Terus dia menggunakan kata-kata ekspresif yang menggambarkan ekspresi kita terhadap sesuatu. Misalnya kita kagum, kecewa, sedih, marah gitu. Biasanya itu ciri-ciri teks inspiratif. Terus menggunakan majas metafora. Jadi majas metafora itu adalah majas perumpamaan yang sifatnya perumpamaannya langsung. Misalnya aku ini binatang jalang, dia bintang kelas, terus si matahari adalah raja siang gitu. Jadi dia kata-katanya itu biasanya ditenggarai dengan konjungsi adalah. Kan biasanya kalau misalnya majas itu kalau perumpamaan kan ada kata-kata bagaikan, seperti, ibarat. Kalau metafora dia nggak ada. Nah, tapi sering digunakan dalam teks inspiratif. Terus kalau repetisi itu pengulangan tapi di bagian yang berbeda. Misalnya kalau kamu pernah lihat puisi atau teks, dia ngulang tapi di kalimat yang beda lagi. Misalnya ada kata ibu, terus di kalimat berikutnya ada kata ibu lagi, di kalimat berikutnya ada kata ibu lagi. Nah, itu repetisi. Nah, terus kalau dia di kalimat yang sama, nah itu namanya tautologi. Jadi beda antara repetisi dengan tautologi. Kalau repetisi itu repeat, pengulangan tapi di bagian yang berbeda. Kalau nanti ada kamu lihat pengulangan juga tapi masih di bait atau di kalimat yang sama, nah itu namanya repetisi. Nah itulah konten kebahasaan dari teks inspiratif. Nah terus untuk di rumah, coba nanti baca bukunya yang di halaman 149. Nah, itu kan ada beberapa teks ya. Baca aja pokoknya. Nanti pertemuan berikutnya saya akan ajukan pertanyaan tentang teks tersebut. Oke, judulnya ini yang kalau yang nggak ada buku, nah, oke, kalau nggak ada buku, nanti saya kirim aja soft copy-nya lewat WA. Jadi nanti saya kirim. Kenapa? Saya kirim soft copy. Iya, nanti saya kirim PDF-nya dalam bentuk di WA di grup aja. Sekaligus saya ngepost nilai praktek kalian. Saya kira tadi kalian udah ujian. Saya baru ingat kalau kelas 9 kan belum ujian, yang udah cuma nilai praktek doang. Makanya kemarin nilai prakteknya itu tidak saya masukkan. Oke, nanti sekaligus saya kasih nilai prakteknya sama PDF bukunya. Oke. Itu saja, terima kasih sudah hadir. Sebelumnya saya screenshot dulu ya, jangan keluar dulu.
Bentar ya. Tadi sampai M Iqbal. Oke. Oke, udah selesai, saya screenshot. Oke, terima kasih sudah hadir. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.